Pada tahun 1946, Paenope mengundurkan diri sebagai raja dan mengangkat putra kandungnya dari permaisuri, Paulus Johann Nope atau Lewu Nope. Lidah Eva terasa keluh. Rasa dingin seketika menjalar di sekujur tubuhnya. Kepala ular itu memiliki sepasang jambul. Permukaan wajahnya dipenuhi tonjolan mirip pipi-pipi bebek serati. Ular tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar. Raja yang ingin menyerang kerajaan lain atau mengambil keputusan penting atau bepergian jauh akan bertanya dulu kepada ular suci itu. Karina terpukau menyimak kisah Eva, perempuan berusia hampir 80-an tahun di hadapannya ini. Ia semakin yakin hewan turut membentuk peradaban manusia. Sebagian orang Timor juga mulai memeluk agama baru. Pengaruh gereja makin menguat, sedangkan ular adalah bagian dari ritus kerajaan atau agama kuno. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Di episode ke-22 ini, Makcik akan membacakan bagian akhir cerita fiksi Makcik yang berjudul Ular Suci Amanuban. Yang bagian pertamanya sudah Makcik bacakan untuk kalian di episode ke-21 minggu lalu. Cerita Makcik ini pertama kali dipublikasikan Kumparan Plus, rubrik premium kumparan.com pada tahun lalu. Kalian dapat mengakses teksnya pada tautan yang ada dalam deskripsi video ini. Ular Suci Amanuban mengisahkan masa kerajaan Amanuban di Pulau Timor, dan Makcik akan membacakan kelanjutan kisah ini sekarang juga. Berdasarkan kisah-kisah orang-orang tua dan catatan sejarah, Raja Amanuban yang paling ditakuti adalah Bil Nope, paman Paenope, raja ke-12. Dalam salah satu potret di buku sejarah, Bil Nope bertelanjang dada sampai ke pinggang dan kain tenun menutupi bagian bawah tubuhnya. 2 kalung besar melingkar di lehernya. Tubuhnya tinggi besar. Bil juga dikenal sebagai Suphaleu, raja yang tidak boleh dilihat. Rakyat harus menunduk ketika berbicara kepadanya. Ia menghukum orang-orang yang melawannya dengan kejam. Mereka dibuat seperti sate. Potretnya yang lain memperlihatkan ia sudah lumpuh dan berada di atas tanduk. Ia menderita sipilis. Ketika pasukan Belanda menyerang Amanuban, Bil Nope memerintahkan putranya, Koko Suphaleu Nope, nama ini sesuai dengan dokumen Belanda, melarikan diri. Dan sebelum itu sang putra diperintahkan membakar sonaf di Niki-Niki. Koko Nope wajib mematuhi perintah raja. Melanggarnya akan mendapat celaka. Bil akhirnya terbakar bersama para istri dan budaknya. Tidak pernah diketahui nasib Koko Nope, putra mahkota Amanuban, sampai hari ini. Ia menjadi orang hilang pertama
dalam sejarah keluarga Raja-Raja Amanuban. Sejumlah penduduk pernah melihatnya di Oekusi, Ambeno, di pesisir sebelah barat timur di wilayah kekuasaan Portugis. Mereka melapor kepada Belanda, tetapi Kokonope tidak berhasil ditangkap. Setahun kemudian, adik Bill Nope, Noni Nope, diangkat menjadi raja baru. Karina mengenal Eva melalui harimau garang, bukan nama sebenarnya. Lelaki ini misterius, rambutnya panjang sebahu, pada lengan atasnya sebelah kanan ada tato elang hitam. Ia mengaku keturunan Iban. Berdasarkan ceritanya sendiri, Karina menyimpulkan pekerjaannya serabutan. Kadang-kadang ia mengobati orang yang terkena tenung. Kadang-kadang ia meramu bermacam obat dari tumbuh-tumbuhan di hutan. Kadang-kadang ia berziarah ke makam-makam tua dan mengelana ke tempat-tempat jauh. Harimau garang bercerita kepada Karina tentang kuil ular paling sakral bagi pemeluk agama Voodoo di Ouidah, Benin, negeri yang merupakan asal agama Voodoo, terletak di Afrika Barat. Agama ini kemudian menyebar dengan berbagai variannya ke Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Karibia. Karina belum pernah ke Benin. Ia pernah sekali mengunjungi kuil ular paling terkenal di Pulau Penang, Malaysia, yang bernama Hock Kin Keong. Kuil ini dibangun untuk menghormati dewa Chor Sukong, yang tadinya seorang biksu dan ia hidup ribuan tahun lalu di Fujian, Cina. Leluhur bangsa Cina yang paling tua dan paling disucikan dikenal sebagai Fuxi dan Nua, dua ekor ular berkepala manusia. Karina juga menemukan keterkaitan ular dengan kerajaan Palawa di India, dengan kerajaan Punan di Indochina, dengan kerajaan Khmer di Kamboja, dengan kerajaan Maya di Amerika Tengah, dengan kisah Nabi Musa, dengan kisah Nabi Harun dan Fir'aun dalam Al-Quran, dengan kitab Perjanjian Lama, dengan kitab Taurat, dengan Nyi Blorong di tanah Jawa, dan dengan begawan naga besuki di Bali. Harimau garang tengah mengunjungi Raja Boti waktu itu untuk meminta petunjuk tentang perkara Swangi, sedangkan Karina tengah menelusuri kisah tentang ular suci sampai ke Kecamatan Kie di timur tengah selatan wilayah kampung adat orang-orang Boti. Percakapan-percakapannya dengan Eva terasa menyenangkan, dan Karina merasa beruntung harimau garang mempertemukan mereka berdua. Perempuan ini mengetahui kisah-kisah yang jarang sekali didengarnya. Ketika topik percakapan mereka beralih dari ular menuju Swangi, penganut sejenis ilmu sihir, Eva mengisahkan pengalamannya puluhan tahun silam. Hari menjelang malam, Eva tengah berjalan ke arah bukit untuk mengunjungi rumah kerabatnya. Jalur itu biasa dilewatinya. Pepohonan, rumput, aroma tanah, angin, ternak. Jarak antara rumah-rumah penduduk cukup berjauhan. Tidak ada yang asing. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok Swangi tengah mengelilingi seekor sapi yang terbaring di tanah, melahap bagian perutnya. Perlahan-lahan, ia menjauh
berbalik arah, dan cepat-cepat meninggalkan kawasan itu. Swanggi biasa makan mayat manusia. Ketika mayat manusia sukar didapat, hewan ternak pun menjadi sasaran. Sebelum meneliti ular suci Amanuban, Karina pernah mewawancarai Samsul Zaman, lelaki berusia 30-an di kota Palembang, Sumatera Selatan. Samsul mengisahkan ular-ular yang dipelihara keluarga sahabatnya. Samsul berasal dari Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Malam itu, konser musik dangdut tengah berlangsung di kampung Samsul. Sebagai penyuka dangdut, Samsul turut berjoget menikmati lagu-lagu yang dibawakan para penyanyi terkenal antar kampung. Tiba-tiba, ia kebelet pipis. Rumah sahabatnya Haidir tidak jauh dari lokasi konser itu. Di belakang rumah tersebut ada kolam besar, dan Samsul berencana pergi ke sana, sehingga ia tidak perlu mengetuk pintu rumah untuk meminta izin ke toilet dan mengganggu orang tua sahabatnya yang mungkin sudah tidur. Buru-buru ia menurunkan celana di muka kolam untuk menumpahkan isi kandung kemihnya. Alangkah terkejut Samsul melihat sepasang ular sedang berjoget di kolam itu, mengikuti irama musik dangdut yang terdengar jelas. Kepala dan sebagian tubuh mereka bergoyang. Warna kulit mereka keabu-abuan. Permukaan kulit mereka penuh tonjolan. Kepala mereka berjambul. Samsul seakan lumpuh. Lama ia baru bisa menggerakkan kedua kakinya, lalu kembali ke lokasi konser. Ular-ular peliharaan sesepuh keluarga Haidir ini sakti dan bisa menolong tuannya. Mereka bisa menjelma apa saja di saat menjalankan misi khusus, termasuk menjelma jadi pesawat terbang. Kekerabatan hewan dan manusia sering dibicarakan masyarakat berbagai suku. Para antropolog telah meneliti dan merangkai bukti demi bukti. J. Kufrer dalam bukunya Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna menjelaskan pada halaman 185 tentang anak-anak manusia yang lahir dalam wujud hewan. Seperti ini kata antropolog ini. Atau lahir dengan bentuk istimewa seperti dalam bentuk katak, tokek, atau teripang, atau dengan mulut buaya, berkepala ular. Semua informan saya pernah melihat hal seperti itu. Tak boleh dikuburkan tetapi harus dibuang ke laut. Jenazah ini tidak dibungkus dengan kain putih, tetapi diletakkan telanjang dalam sebuah perahu kecil yang terbuat dari seludang pohon pinang. Para pemilik teleskop di kota-kota menghubungkan kejadian ini dengan kedatangan makhluk-makhluk luar angkasa yang membuahi manusia-manusia bumi sehingga mengacaukan konsep melahirkan dan menetas. Meski jarang ditemukan buktinya, hewan ternyata pernah melahirkan bayi berciri manusia. Namun belum lama ini, seorang ilmuwan yang bekerja di Pusat Penelitian Kelautan menyatakan bayi hiu sirip hitam berwajah manusia yang ditemukan dalam perut seekor hiu di perairan Papela, Nusa Tenggara Timur sebagai kelainan genetik.